Jadi dalam Islam ini tidak ada istilah kebetulan. Semua itu terjadi, ada skenarionya dari Allah. Tidak ada yang di luar skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita yakini. Nah, karena kita harus meyakini bahwa ujian ini tidaklah terjadi kecuali dengan izin dari Allah, kita sebagai seorang hamba harus berbaik sangka kepada Allah atas ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita, khususnya ujian yang berupa sesuatu yang tidak disukai. Karena yang namanya ujian itu ada dua, kadang berupa sesuatu yang disukai, kadang berupa yang tidak disukai. Itu Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kami memberikan ujian, cobaan kepada kalian, baik berupa asyar, sesuatu yang tidak disukai, sakit, kesulitan hidup, ya, atau kecacatan hidup, kekurangan, musibah, kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya. Syar, sesuatu yang tidak disukai. Wal khair, kami juga kata Allah menguji dengan sesuatu yang baik. Baik ini maksudnya kata Ibnu Abbas yang disukai. Diuji dengan kekayaan, diuji dengan kesempurnaan fisik, diuji dengan kelapangan harta, diuji dengan kecerdasan otak dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang khair, yang umumnya disukai oleh orang. Nah, dua-duanya kata Allah itu fitnah. Itu ujian yang Allah timpakan kepada hamba. Jadi kalau ada seseorang yang diuji dengan sakit, tidak usah dia iri dengan orang lain yang Allah uji dengan sehat. Kalau ada yang diuji dengan kefakiran, tidak usah iri dan protes kepada Allah dengan orang lain yang diuji dengan kekayaan. Jadi gak usah, ya Allah, mengapa engkau uji aku dengan kefakiran, sementara enak betul si fulan itu engkau uji dengan kekayaan. Kita memandang orang diuji dengan kekayaan itu kita pandang enak. Padahal belum tentu orang yang diuji dengan kekayaan itu lulus ujian juga. Kita melihatnya enaknya, yang kita tidak lihat lulus atau tidaknya. Karena ada orang yang diuji dengan kekayaan, dia malah terfitnah dengan kekayaannya, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Dengan kekayaan dia menjadi sombong, dengan kekayaannya dia menjadi bakhil, dengan kekayaannya dia tidak mengeluarkan zakat. Berarti ini dia nggak lulus ujian dengan kekayaan. Maka jangan kita mengukur diri kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kita harus berbaik sangka kepada Allah ketika Allah uji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai, bahwa di balik itu pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Mengapa? Karena belum tentu kalau kita diuji oleh Allah, kita fakir, diuji dengan kekayaan, kita bisa bersyukur sebagaimana Umar atau Utsman bin Affan itu bersyukur dengan kekayaan yang Allah berikan kepada beliau. Belum tentu. Mungkin kita kalau diuji dengan kekayaan, kita tidak menjadi seperti Utsman dan Abdurrahman bin Auf, tapi kita menjadi Qarun. Qarun itu kaya, tapi kekayaannya tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Jadi ini ya, berbaik sangka. Kita yakin tidak ada ujian yang tidak diskenario oleh Allah.
Semua terjadi dengan izin Allah, dan di balik itu kita berbaik sangka kepada Allah. Ada hikmah yang Allah akan berikan kepada kita, Allah pilihkan kepada kita. Maka kalau itu kita sadari sebagai yang terbaik, tentu ketika Allah uji dengan sesuatu yang tidak kita suka, kita akan nerima. Kenapa? Meskipun kita tidak suka, tapi ini yang terbaik yang Allah berikan, maka akhirnya kita akan menerima dengan lapang dada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ujian atau cobaan yang Allah timpakan kepada kita itu pasti berangkat dari sikap adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus meyakini bahwa ketika Allah menguji kita dengan sesuatu, menimpakan kita dengan hal yang tidak kita sukai, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa sekalipun ini tidak kita sukai, tapi Allah tidak berlaku zalim. Allah pasti bersikap adil dan proporsional terhadap diri kita. Tidak akan Allah melampaui batas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan di surat An-Nisa ayat yang ke-40, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah itu tidaklah berbuat zalim kepada hamba-hambanya meskipun hanya seberat biji zarrah. Artinya sama sekali semua yang Allah tetapkan pada hambanya, tidak ada unsur kezaliman sedikit pun. Kalau manusia bersikap kepada manusia lain, kadang-kadang ada unsur zalimnya. Misalnya seorang atasan, dia memberlakukan salah satu karyawannya, itu bisa dia berlaku zalim. Sama-sama dua orang karyawan sama-sama misalnya datangnya terlambat, tapi yang satu dikurangi gajinya, yang satu tidak dikurangi, padahal sama-sama terlambat. Nah ini kalau manusia sangat mungkin seperti itu, karena dia lebih suka dengan salah satu karyawannya, apalagi mungkin ini karyawan ini masih ada hubungan kerabat misalnya, maka meskipun terlambat nggak usah dipotong. Tapi yang ini karena nggak ada hubungan kerabat, terlambat potong. Jadi kalau manusia dalam bersikap itu sangat mungkin ada potensi zalimnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan satu ketetapan pada hambanya, hatta seberat biji zarrah pun tidak akan bersikap zalim, pasti adil. Maka ketika kita meyakini ketetapan Allah atas diri kita itu adalah sesuatu yang adil, kita tidak akan protes sama sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menerima ketetapan itu dengan hati yang legowo. Mengapa? Karena kita yakin Allah tidak zalim. Kalaupun kita merasa tidak suka, itu hanya perasaan kita, tapi hakikatnya Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Jadi andai kata misalnya para jamaah Allah, ada orang yang ibadahnya rajin, qiyamul lail rajin, sholat 5 waktu apalagi, bukan sekedar rajin, dia selalu berangkat di awal waktu ke masjid, sholatnya berjamaah, tidak pernah masbuk.
Infak dan sedekah tidak pernah tinggal. Zikir pagi dan petang dilazimi. Artinya orang ini secara zahir ini ibadahnya sudah luar biasa. Tetapi dia bekerja, pendapatannya tidak pernah mencukupi kebutuhan dasarnya. Selalu kurang jika dibandingkan dengan orang lain yang semisal dengan dia. Bagi sebagian orang, ketika mendapati seperti ini, dia bisa saja dia berburuk sangka kepada Allah. Tapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah, meskipun apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, meskipun ibadah yang kita lakukan semestinya itu bisa menjadi sebab Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, tapi kita tetap yakin bahwa Allah itu tidak berlaku zalim. Ini hanya murni ujian dari Allah, sejauh mana saya bisa bersabar atas apa yang Allah timpakan kepada diri saya. Itu kalau orang beriman. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan apa? Apa ujian Nabi Ayub? Sakit yang membuat semua orang menghindar darinya, karena dari tubuhnya itu mengeluarkan aroma yang sangat busuk. Keluarganya saya gak tahan, apalagi orang lain. Dan itu bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, belasan tahun beliau itu diuji dengan sakit. Ada yang mengatakan 13 tahun, 16 tahun. Ya kalau kita ambil 13 tahun itu waktu yang tidak sebentar. Siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah sakit 13 tahun? Apalagi sakitnya seperti Nabi Ayub yang dijauhi orang. Kita nggak ada yang pernah seperti itu. Tapi Nabi Ayub alaihissalam dengan sakit yang beliau derita itu tidak mengurangi ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baru berdoa, baru baik ibadah kita 1-2 tahun, terus kita maunya hidup kita itu semuanya disiapkan oleh Allah, ya. Badan kita disehatkan, rezeki kita dilapangkan, masalah-masalah kita diselesaikan, ya. Siapa kita dibandingkan orang-orang yang jauh lebih mulia dari kita, yang Allah timpakan ujian yang lebih berat dari kita, tapi mereka bersabar. Maka para jamaah Allah, sekalipun kita mendapatkan ujian yang bahkan mungkin bertubi-tubi, tetapi yakinlah bahwa Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Bahkan ada hadis yang menyatakan, Innallaha, ini riwayat Imam Tirmidzi, Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum itu. Allah timpakan bala, ibtalahu, Allah timpakan bala kepada kaum yang Allah cintai. Jadi sebetulnya para jamaah Allah, ketika Allah menguji kita, khususnya dengan sesuatu yang tidak kita sukai, karena ujian tipe inilah yang banyak orang yang tidak sukses. Ya, sekalipun juga orang diuji dengan sesuatu yang disukai pun juga tidak sedikit yang gagal juga bersikap. Tapi kalau ujian yang tidak disukai ini
banyak yang bergugur. Padahal ketika Allah menguji hambanya dengan sesuatu yang bersifat bala tadi, itu sudah tanda cinta Allah kepada hamba itu. Bukti cinta Allah. Karena cinta itulah Allah uji hambanya. Sebagaimana Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam, oleh Allah menguji Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi tapi matinya digergaji. Itu bukan karena Allah tidak mampu menolong, tapi itulah ujian Allah kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi kalau kita baru diuji dengan kesulitan sedikit, sudah mengeluh, berarti memang kita ini harus meningkatkan kualitas iman kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita diuji tapi kita mengeluh, berarti ini min alamati du'fil iman. Ini bukti bahwa iman kita itu lemah. Nah, kalau kita menyadari iman kita lemah, maka berarti kita harus meningkatkan amal soleh kita. Karena sebetulnya mestinya orang ketika Allah uji, mestinya dia lulus. Kalau orang itu persiapan. Jadi kalau ada orang yang diuji tidak lulus, itu karena dia tidak persiapan. Bukan karena ujiannya berat, bukan. Bukan karena dia ujian itu di luar kemampuannya, itu tidak. Karena Allah sudah pastikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia itu di luar yang dia mampu. Maka Allah tidak akan menguji manusia di luar kemampuannya, tidak akan menguji di luar, di atas keimanannya. Jadi kalau kita tidak lulus ujian, itu bukan karena ujiannya yang berat, tapi karena kita yang tidak persiapan dengan matang. Ya. Ada dua orang disuruh ngangkat beban, yang satu kuat ngangkat, yang satu tidak kuat. Padahal dua orang ini berat badannya sama, ya, beban yang diangkat juga sama. Kok yang satu kuat, yang satu tidak kuat? Berarti kan sebetulnya bukan dia tidak mampu. Ini mestinya mampu. Kenapa? Yang satu mampu kok dia tidak mampu? Ternyata yang tidak mampu itu dia belum sarapan. Jadi lemes. Artinya belum persiapan kan. Kalau dia persiapan, dia makan dulu, dia minum dulu, badannya kuat, dia kuat ngangkat. Jadi sebetulnya bukan bebannya yang berat, tapi dia fisiknya yang lemah karena dia tidak persiapan. Jadi jangan nyalakan, oh ini bebannya berat sekali. Oh temannya kuat ngangkat. Berat badannya sama. Kecuali kalau temannya itu kuat ngangkat, badannya lebih besar, dia lebih kecil, atau mungkin dia bisa protes. Ini tidak. Nah begitu pula dengan ujian. Jadi ketika kita merasakan, ketika saat diuji itu ada rasa berat, apalagi sampai tingkat mengeluh, iman kita ini perlu di-upgrade. Mungkin kita harus introspeksi, mungkin sholat kita belum baik, mungkin zikir kita belum banyak, mungkin infak kita juga belum proporsional, mungkin kebaikan-kebaikan kita ini masih di bawah standar. Sehingga seperti orang makannya tidak memenuhi gizi. Ya makan tapi tidak memenuhi gizi, ya tetap lemes. Ya dia sudah ibadah, tapi ibadahnya itu di bawah standar. Maka ya imannya lemah. Maka para jamaah rahmatullah, ya,
Ketika kita diuji, sekali lagi kita harus yakin bahwa ini skenario dari Allah, dan Allah bersikap adil, tidak akan berbuat zalim, dan Allah pasti tidak akan menimpakan ujian di luar batas kemampuan hamba-hambanya. Kemudian berikutnya, agar kita sukses ketika diuji oleh Allah, kita harus meyakini bahwa ujian itu berfungsi dua. Yang pertama sebagai pelebur dosa. Jadi kalau kita diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai, maka fungsi ujian itu minimal sebagai pelebur dosa. Makanya tadi, orang sekalipun ibadahnya sudah banyak, tapi pendapatan secara materi masih sangat kurang. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ini ibadahnya banyak, tapi juga dosanya banyak. Maka karena dosanya masih banyak, Allah timpakan kesulitan dan ujian. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosanya. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kepada hambanya satu ketetapan bahwa hamba itu akan diberi kedudukan yang tinggi, tetapi amal perbuatannya tidak bisa menyampaikan orang itu pada kedudukan yang sudah Allah tetapkan. Maka Allah timpakan kepadanya bala. Nah, ini berarti fungsi yang kedua. Di samping ujian pelebur dosa, ujian itu bisa berfungsi sebagai peninggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada asalnya ketinggian derajat seseorang itu diraih melalui amal seseorang. Makanya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang yang gemar baca Al-Quran itu untuk membaca. Yuqalu li sahibil Quran iqra warattil wartaqi. Dikatakan kepada orang yang baca Quran, bacalah dengan tartil dan naiklah, meninggilah. Teruslah engkau meninggi. Semakin banyak membaca, semakin tinggi derajat surganya. Jadi ada derajat surga yang didapatkan melalui amal. Tetapi ada derajat surga yang didapatkan karena bala yang Allah timpakan, bukan karena amalnya. Amalnya bisa menaikkan dia ke derajat surga yang tinggi, tapi tidak pada yang Allah sudah tetapkan. Misal ini ilustrasi saja. Seseorang Allah tetapkan nanti akan masuk surga di tingkat yang ke-70. Misalnya, dia beramal, dan dengan amal-amalnya yang sudah luar biasa, tadi sudah qiyamul lail, sudah sholat, sudah zikir, ternyata amal ini hanya bisa menyampaikan ke derajat 50. Dia sudah maksimal amalnya mentok 50. Sementara Allah takdirkan dia itu nanti derajatnya 70. Maka yang 20 ini didapatkan melalui bala, ujian-ujian yang Allah timpakan. Mungkin ujiannya sakit, setelah sembuh ujiannya kehilangan motor, setelah sembuh ujiannya dipecat dari kerjanya. Jadi ujian bertubi-tubi. Jadi kalaupun seseorang diuji bertubi-tubi itu jangan, ya Allah, aku ini dosa apa ya Allah,
Engkau uji bertubi-tubi seperti ini ya Allah. Tidak usah kita mengeluh kepada Allah, ya, memprotes akan banyaknya ujian yang Allah timpakan. Kalau kita menyadari akan hakikat ujian, kita justru akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur Engkau timpakan kepadaku ujian yang bertubi-tubi. Ya, mudah-mudahan ini semua jadi penebur dosa-dosaku yang banyak, dan mudah-mudahan ini sebagai peninggi derajat di surga nanti. Nah, kalau seseorang ketika diuji meyakini demikian, dia tidak akan mengeluh dia. Meskipun juga bukan berarti ya Allah timpakan lagi ujian yang banyak, ya enggak juga begitu kan. Tapi setidaknya dengan ujian yang Allah timpakan itu dia bisa menerima. Nah, kalau orang sudah bisa menerima karena meyakini Allah akan berikan anugerah berupa tingkatan derajat yang tinggi, maka berarti dia sudah sukses. Sukses diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti para jamaah rahmatullah, bala itu akan senantiasa menimpa kita orang beriman sampai nanti kita itu bertemu dengan Allah. Ini disampaikan oleh Rasul dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Jadi la yazal, senantiasa, al bala, bala itu bil mukmin akan Allah timpakan kepada laki-laki yang beriman, wal mukminah, dan kepada wanita yang beriman. Yang pertama fi nafsihi, pada dirinya. Ya mungkin itu sakit, mungkin cacat, mungkin pokoknya yang terkait dengan fisik, fi nafsihi. Wa waladihi, terkadang kalau bala itu tidak menimpa dirinya, Allah timpakan melalui anaknya. Punya anak fisiknya cacat, cerebral palsy, kepalanya besar misalnya, kemudian kakinya tidak berkembang sehingga tidak bisa menopang tubuhnya. Seumur-umur anak ini harus berbaring di atas ranjang. Kalaupun mau pergi ya didudukkan di kursi roda. Ini bala. Orang tuanya sehat tapi Allah timpakan bala kepada anaknya. Anaknya diuji, hakikatnya juga yang diuji itu ya orang tuanya. Sabar tidak orang tua ini, Allah amanati anak yang seperti itu. Kalau sabar berarti innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Melalui anak yang cacat itu Allah akan alirkan pahala kepada kedua orang tuanya tanpa batas. Itu pahala tanpa batas itu tidak bisa dibayangkan. Ya. Maka terkadang itu musibah itu menimpa diri, kalau tidak menimpa harta, ya. Kalau tidak, kata Rasul, wa malihi, terkadang bala itu berupa ujian terkait dengan harta, kekurangan, atau sebaliknya Allah berikan harta yang berlimpah ruah. Karena tadi kita kembalikan kepada surat apa tadi, Al-Anbiya ayat 35 tadi. Bala itu bisyarri dan bil khairi. Kefakiran itu bala, kekayaan juga bala. Maka
Ibnu Taimiyah rahimahullah itu pernah membawakan sebuah hadis qudsi yang kalau kita renungkan hadis qudsi ini akan membuat hati kita itu tenang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, inna min ibadi man la yasluhu lahu illa al-faqru fa in aghdaytuhu lakafara. Sungguh ada hamba-hamba yang dia akan tetap menjadi orang yang soleh kalau dia aku jadikan sebagai orang yang fakir. Fa'in aghnaytuhu, kalau dia aku buat kaya, kata Allah, la kafara, dia akan kufur. Jadi kalau andai kata kita sudah usaha banting tulang, kerja keras, berbagai upaya, tapi ternyata secara finansial kita masih kurang, itu bukan Allah tidak mampu membuat kita kaya. Allah tahu ini hamba ini kalau fakir ibadahnya rajin dia, tapi kalau aku berikan kekayaan dia akan kufur. Nah, karena Allah sayang dengan kita, kita dibuat fakir terus oleh Allah supaya baik terus ibadah kita kepada Allah. Toh kalaupun fakir seumur hidup kita cuma berapa? Rata-rata 63 tahun. Itu pun juga kan tidak dari 0 tahun kita fakir kan. Mungkin kita fakirnya pada fase 30-an tahun, ada yang fakirnya pada fase 50-an tahun, pilotnya. Tidak 63 tahun tuh 63 tahun semuanya fakir kan, tidak juga. Dan sefakir-fakirnya kita, rata-rata masih bisa makan minimal ya 2 kali sehari, umumnya yang masih 3 kali sehari. Yang membedakan cuma lauknya saja. Kalau makan 3 kali itu masih bisa. Itu sefakir-fakirnya kita ya. Jadi ini karena Allah sayang, Allah nggak buat kita kaya. Ya contohnya kan yang orang fakir soleh ketika kaya kufur itu kan Korun. Korun itu kata Imam Ibnu Katsir, ketika dia fakir ibadahnya tuh luar biasa, sholatnya, zikirnya, pokoknya ibadahnya tuh baik, soleh sekali. Maka ketika datang kepada Nabi Musa minta didoakan supaya kaya, Nabi Musa ya husnuzon juga. Jadi orang soleh kalau kaya kan tambah soleh dia dengan hartanya kan gitu. Didoakan, dikabulkan, diberi kekayaan, tapi ternyata dengan kekayaan itu tidak membuat dia lebih soleh, bahkan membuat dia kufur kepada Allah. Jadi kalau kita kesusahan, kita ingat ini, mungkin inilah garis takdir kita. Tidak masalah, susah sebentar. Karena kalaupun kita ini kaya raya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, antum punya uang 11 triliun lah tadi. Kalau belum pernah tahu ya lihat itu di YouTube, sebanyak apa tumpukan uang 11 triliun itu kan. Segitu itulah. Punya uang 11 triliun. Sebelum antum mau makan, berapa piring yang akan dimakan? Beli bakso, apakah kalau punya 11 triliun kita makan 100 mangkok? Kan tidak juga. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, kalau kita makan itu 1 piring juga habisnya. Dipaksakan 3 piring muntah kita. Kan kalau makan terlalu kenyang juga nggak enak. Meskipun seenak apapun makan yang kita makan, kalau terlalu kenyang sesek. Lama-lama dipasangkan lagi itu mesti muntah. Kalau nggak percaya coba saja kan, mesti muntah itu. Tapi percayalah, harus coba lah ya. Jangan sampai harus nyoba. Ya. Kalau kita ini belum kenyang-kenyang, kadang-kadang juga sudah enak. Apalagi kalau dipaksakan lagi.
yang enak sudah nggak ada rasa enaknya lagi. Maka ya kalaupun kita susah, sabarlah. Tapi kata Allah, wa inna min ibadi man la yasluhu lahu illal ghina. Tapi ada hamba-hambaku yang dia akan tetap menjadi hamba yang soleh kalau dia itu kaya. Kalau aku buat dia miskin, dia akan kufur. Ada tipologi orang seperti itu. Dia kalau kaya dia soleh dia. Ketika miskin dia kufur. Maka para jamaah rukun sudah nikmati saja takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita. Nikmati karena Allah selalu memilihkan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang beriman itu. Yang penting kita sudah ikhtiar tadi. Jangan kita fakir tapi kita nggak mau kerja. Sudah tahu fakir tapi di rumah aja, tidur terus, tidak kerja. Ya, itu juga tidak sesuai dengan sunnatullah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan orang itu untuk bekerja. Tawakal itu seperti burung. Burung itu kata Rasul, pagi hari dia keluar dari sarangnya, terbang ke sana kemari, pulang nanti dia bawa makanan untuk anaknya. Artinya ikhtiar itu harus tetap dilaksanakan. Kalau kita ikhtiarnya sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dan kami akan berikan petunjuk akan jalan-jalan kami. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini mungkin uraian materi kita karena waktu Isya sudah tiba. Kita harus dulu untuk melaksanakan salat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.